Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis efektivitas customer service dan inventory manajemen dalam meningkatkan kelancaran distribusi barang pada UMKM Warung Kelontok Warkos Design. Dan di dalam anggota kelompoknya itu, yang pertama ada Salwa Putri Kalisa dengan NIM akhir 211, dan yang kedua ada Aulanis Pasyabani dengan NIM akhir 218, dan yang ketiga ada Juwita Ayu Utami dengan NIM akhir 219, dan yang keempat ada Zahra Nur Aropah dengan NIM akhir 220, dan saya sendiri Rohmatul Aini dengan NIM akhir 203. Kemudian ada latar belakang, yaitu UKM Warung Kelontong berperan penting sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari masyarakat. Warkos Design berlokasi di Cimahi, tepatnya di belakang kampus Unjani, melayani kebutuhan pokok warga sekitar dan mahasiswa secara langsung. Kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan stok, overstock, dan out of stock, keterlambatan suplai dan tata letak yang tidak teratur, manajemen logistik yang kurang optimal berdampak langsung pada kelancaran distribusi barang dan kepuasan pelanggan. Kemudian ada perumusan masalah. Yang pertama yaitu sistem manajemen logistiknya. Bagaimana sistem manajemen logistik yang diterapkan pada UKM Warkos Design, kemudian kendala distribusi. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses distribusi barang pada Warkos Design? Kemudian yang terakhir yaitu aktivitas manajemen. Seberapa efektif penerapan customer service dan inventory management dalam menunjang kelancaran distribusi. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, memperkaya kajian ilmiah di bidang manajemen logistik UKM, khususnya berkaitan dengan customer service dan inventory management pada usaha Warkos Design. Kemudian yaitu manfaat praktis bagi usaha, yaitu memberikan bahan evaluasi, rekomendasi perbaikan dalam pengadaan barang, pengelolaan inventaris, serta pelancaran distribusi bagi Warkos Design. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat praktis bagi penulis, meningkatkan pemahaman analitis dan pemahaman praktis mahasiswa dalam menerapkan konsep manajemen logistik pada konteks UKM nyata. Selanjutnya ada definisi manajemen logistik. Manajemen logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, jasa, dan informasi dari titik asal ke titik konsumen secara efisien dan efektif. Sistem informasi manajemen berhubungan dengan berbagai bagian dalam proses membuat sistem informasi untuk memenuhi kebutuhannya. Jika informasi tidak akurat, tidak detail, tidak tepat waktu, dan tidak relevan, maka akan ada kesalahan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya, untuk fungsi utama logistik meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan barang, penyimpanan atau pergudangan, distribusi ke konsumen, dan pengendalian persediaan secara berkelanjutan. Selanjutnya, untuk tujuan manajemen logistik, yang pertama untuk memastikan ketersediaan barang yang tepat, dalam jumlah tepat, waktu tepat, tempat yang tepat, dan biaya yang efisien untuk mendukung kelancaran operasional bisnis. Selain itu, tujuan manajemen logistik juga mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, mampu melakukan pengakhiran fungsi logistik dengan pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif, mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja maupun personel, dan yang terakhir mampu membangun budaya penggunaan logistik secara bertanggung jawab. Selanjutnya ada customer service. Customer service adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui komunikasi yang efektif, interaksi yang responsif, dan penanganan keluhan yang baik. Untuk menjadikan pelanggan terus melakukan pembelian ulang, selain pelanggan harus merasakan puas terlebih dahulu terhadap produk atau jasa, juga ada kualitas layanan yang sesuai harapan.
Aspek pentingnya meliputi komunikasi yang ramah dan informatif, interaksi langsung dan digital yang responsif, kepuasan pelanggan sebagai indikator keberhasilan layanan. Yang selanjutnya ada inventory management. Inventory management adalah proses pengelolaan stok barang untuk memastikan ketersediaan produk secara efisien. Tujuannya meliputi penghematan waktu operasional, pengurangan biaya penyimpanan, serta menunjang kelancaran bisnis dengan meminimalkan risiko overstock dan out of stock. Selain itu, tujuan manajemen persediaan adalah menentukan persediaan yang diperlukan untuk operasi jangka panjang dengan biaya yang paling rendah. Persediaan juga tidak hanya dianggap sebagai pemborosan dan beban, tetapi juga dianggap sebagai kekayaan. Nantinya akan lebih mudah untuk mengelola persediaan secara cepat dan akurat dengan memilih sistem persediaan yang tepat. Yang selanjutnya ada metode dan jadwal kegiatan, pendekatan penelitian dan timeline pelaksanaan kegiatan lapangan. Metode yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pemilik warehouse design. Fokus wawancara meliputi proses pengadaan barang, sistem pencatatan stok, pelayanan kepada pelanggan, serta kendaraan operasional yang dihadapi sehari-hari. Jadwal kegiatan April 2023, tanggal 22 April pengumpulan data, tanggal 23 April menggali informasi sistem logistik, tanggal 24 April analisis customer service dan inventory manajemen dan aktivitas logistik. 25 April penulisan hasil dan pembahasan. Tanggal 26 dan 27 April penutupan hasil analisis. Di sini juga ada gambaran umum warehouse design. Profil usaha warung kelontong warehouse design adalah UMKM warung kelontong yang berlokasi di Cimahi di belakang kampus Unjani. Usaha ini menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi mahasiswa dan warga sekitar. Dengan jam operasional setiap hari, dikelola secara mandiri oleh pemilik dengan struktur operasional sederhana. Produk yang dijual meliputi makanan ringan, minuman, kebutuhan pokok, dan perlengkapan harian. Metode pembayaran tersedia secara tunai maupun non-tunai. Usaha ini telah berjalan beberapa tahun dan menjadi salah satu warung andalan di lingkungan kos sekitar kampus Unjani, Cimahi. Di sini ada pelaksanaan customer service, implementasi layanan pelanggan di warehouse design secara langsung. Yang pertama ada pelayanan pemilik melayani pelanggan secara langsung di toko. Interaksi personal menciptakan kedekatan dan kepercayaan pelanggan terhadap usaha warung kelontong warehouse design. Dan yang kedua ada pemesanan dan pembayaran. Pemesanan dilakukan melalui WhatsApp untuk kemudahan pelanggan. Pembayaran menggunakan QRIS sebagai metode digital yang praktis, cepat, dan aman bagi kedua pihak. Dan yang terakhir ada layanan antar, yaitu tersedia layanan antar untuk pelanggan sekitar lokasi. Penanganan keluhan dilakukan langsung oleh pemilik guna memastikan kepuasan dan loyalitas pelanggan tetap terjaga. Selanjutnya juga ada pelaksanaan inventory management, praktik pengelolaan stok dan persediaan barang di warehouse design. Yang pertama ada pencatatan manual. Seluruh pencatatan stok dilakukan secara manual menggunakan buku catatan harian. Setiap pemasukan dan pengeluaran barang dicatat langsung oleh pemilik. Terus yang kedua ada juga pencetakan stok harian. Pemilik melakukan pencetakan stok setiap hari secara langsung untuk memastikan ketersediaan barang dan menghindari kekosongan produk di rak. Terus yang ketiga ada produk fast moving. Perhatian utama diberikan pada produk fast moving seperti sembako dan minuman. Prioritas pengadaan difokuskan agar stok produk ini selalu tersedia. Selanjutnya ada permasalahan dan kendala pada operasional warehouse design. Terdapat 3 kendala, yang pertama yaitu keterbatasan SDM. Seluruh operasional dijalankan oleh satu orang, yaitu pemiliknya, Bapak Dudi, sehingga rentan terhadap kelelahan, keterlambatan pelayanan, dan kurangnya pengawasan stok secara optimal. Lalu kendala yang kedua adalah pencatatan manual. Sistem pencatatan stok dilakukan secara manual di buku catatan oleh Pak Dudi.
Pencatatan secara manual meningkatkan risiko kesalahan data, kehilangan informasi, dan ketidakakuratan dalam pengelolaan inventaris. Lalu kendala yang ketiga yaitu keamanan dan pemasok. Keamanan transaksi QRIS belum memiliki SOP verifikasi yang jelas, jadi sering terjadi penipuan. Ketergantungan pada pemasok tunggal juga menyebabkan risiko keterlambatan pengiriman dan kekosongan stok. Selanjutnya, solusi dan rekomendasi pada Workers Digen. Kondisi saat ini, Workers Digen menggunakan pencatatan manual, jadi rentan kesalahan. Solusi dan rekomendasinya yaitu menggunakan aplikasi kasir digital POS. Kondisi saat ini, Workers Digen tidak ada SOP verifikasi QRIS, jadi solusi dan rekomendasinya yaitu terdapat SOP verifikasi pembayaran QRIS. Lalu kondisi saat ini, sumber daya manusia yang dipakai oleh Workers Digen yaitu sumber daya manusia tunggal. Solusi dan rekomendasinya yaitu merekrut tenaga paruh waktu. Lalu kondisi saat ini yang selanjutnya yaitu stok Workers Digen tidak terencana. Jadi solusi dan rekomendasinya yaitu penetapan safety stock produk fast moving. Kondisi saat ini yang terakhir yaitu ketergantungan pada satu pemasok menyebabkan keterlambatan distribusi. Jadi solusi dan rekomendasinya yaitu Workers Digen diversifikasi pemasok untuk kelancaran distribusi. Yang terakhir, kesimpulan customer service dan inventory management pada Workers Digen. Sistem customer service pada Workers Digen berjalan cukup efektif melalui pelayanan langsung oleh pemilik kepada pelanggan, pemesanan via WhatsApp, pembayaran QRIS, dan layanan antar. Namun, keterbatasan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Workers Digen, yaitu operasi tunggal dan risiko keamanan transaksi menjadi hambatan utama yang perlu segera diatasi oleh Workers Digen. Secara keseluruhan, sistem logistik Workers Digen sudah berjalan namun masih memerlukan peningkatan. Pencatatan manual, rentan kesalahan, ketergantungan pada pemasok tunggal beresiko mengganggu distribusi, dan belum adanya safety stock menyebabkan potensi out of stock. Jadi diperlukan adopsi teknologi dan SOP yang lebih terstruktur untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan tutur kata yang tidak benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.